Raja besar ini kehilangan tahtanya, tapi anehnya namanya tidak ada di prasasti. Jika dokumen abad 19 ini benar, sejarah Majapahit telah dimanipulasi. Di video ini kita lacak pelarian rahasia Sang Prabu dari kejaran anak kandungnya. Selamat datang di channel ini, silakan tekan subscribe untuk misteri kelam lainnya. Kita mundur ke masa senja yang sangat dingin bagi keraton Majapahit yang megah. Udara malam Trowulan terasa berat, membawa hawa keruntuhan kerajaan raksasa itu. Kekuasaan beralih perlahan namun pasti menuju pesisir utara di wilayah pesisir Demak. Angin perubahan meniupkan ancaman langsung ke pusat pertahanan sang penguasa yang sangat besar. Di tengah kemelut itu, sosok Prabu Brawijaya berdiri memandang ke arah gerbang kayu. Warga lokal Mojokerto hingga kini masih sangat mengenali nama kebesaran Raja Agung ini. Padahal para sejarawan berdebat keras karena gelar Brawijaya dianggap sangat ahistoris. Teks resmi kerajaan sama sekali bungkam soal keberadaan penguasa bernama Brawijaya itu. Namanya baru tercatat terang dalam babat Tanah Jawi karya J. Mainsma abad 19. Gelar Brawijaya Pin ini memikul beban sejarah yang sangat gelap dan penuh tragedi mendalam. Lalu, bagaimana nasib sang raja saat musuh perlahan mulai mendobrak masuk batas gerbangnya? Tantangan sesungguhnya bukan datang dari invasi kerajaan asing di luar tanah Jawa sana. Pasukan mematikan itu ternyata dipimpin langsung oleh anak kandungnya sendiri dari Demak. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Raden Patah mengerahkan semua pasukannya. Bayangkan perasaan seorang ayah melihat panji-panji perang anaknya di depan halaman sana. Brawijaya menyadari bahwa masa kekuasaannya telah hancur lebur pada malam yang kelam itu. Sang Prabu akhirnya membuat keputusan paling berat dan mengumpulkan sisa pengikut setianya. Mereka berjalan menembus gelapnya malam, meninggalkan area keraton menuju hutan lebat. Menariknya, rute pelarian sang raja terekam sangat jelas dalam cerita rakyat masyarakat. Jejak pertama sang Prabu diyakini berada di sebuah hutan terpencil wilayah Gunung Kidul sana. Kisah pelariannya melahirkan puluhan situs sakral yang masih dijaga rapat hingga masa kini. Di Dusun Dukuhan Sleman, Brawijaya memberikan perintah tegas pada Abdi Ki Tunggul Wulung. Ia menyerahkan tombak Tunggul Wasesa dan keris Pulung Geni ke tangan sosok abdi setianya. Benda pusaka tersebut kelak jatuh ke tangan Danang Sutawijaya sebagai pendiri Mataram. Sementara sisa rombongan yang lelah di wilayah Sleman akhirnya lenyap dan melakukan moksa. Apakah Sang Prabu berhasil lolos begitu saja dari kejaran tentara pasukan musuh dari utara? Tentu saja tidak, karena pengejaran terus berlangsung menyusuri rute pesisir selatan Jawa. Di sebuah dusun Bantul, Brawijaya membuang jubah sutra kerajaannya dan mulai menyamar. Ia menyebut dirinya Ki Dipanala agar bisa membaur aman bersama para rakyat jelata di sana. Sang raja bahkan pura-pura mencari burung perkutut kesayangannya yang bernama Jakamangu. Burung mungil itu ditemukan oleh Ki Wangsayuda yang merawatnya di daerah Dusun Paker sana. Sang Prabu memberikan hadiah besar yang seketika membuat Ki Wangsayuda menjadi orang penting. Pelarian taktis ini menunjukkan sang raja masih memiliki sisa harta di balik pakaian lusuhnya. Namun, tentara pengejar sama sekali tidak menyerah dan terus mengendus jejak kaki sang Prabu. Di wilayah pesisir Panggang, Brawijaya terpojok curam di bibir tebing tajam Pantai Ngobaran. Ombak laut selatan yang ganas menghantam karang memutus semua jalur pelarian sang penguasa. Demi menutupi jejak kakinya, sang Prabu segera melakukan ritual pati obong yang sangat sunyi. Asap pekat membumbung tinggi, memberi kesan seolah nyawanya berakhir terbakar di tempat itu. Namun secara mengejutkan, Brawijaya masih sanggup kabur perlahan menuju mulut Gua Langse sana. Di ceruk gua yang gelap gulita itulah sebagian masyarakat percaya sang raja mencapai moksa. Tapi anomali aneh muncul dari wilayah Ngawi yang ternyata menceritakan versi sangat berbeda. Di Desa Babadan, seorang kepala desa membongkar gundukan tanah misterius pada tahun 1963. Warga desa sangat yakin Punden Syedumbo itu adalah bekas petilasan agung sang Raja Jawa. Konon Brawijaya meletakkan mahkota emas kerajaannya di atas tanah basah itu tanpa ragu lagi. Sang raja lalu membersihkan tubuh lelahnya di aliran air dingin sungai, tempuk dekat gundukan. Ia membasuh wajahnya perlahan, mencoba menghapus sisa kejayaan Majapahit yang mulai pudar. Keputusan sadar meletakkan mahkota ini adalah simbol kepasrahan diri yang paling menyakitkan. Ia bukan lagi seorang penguasa besar yang ditakuti, melainkan buronan tua pencari tempat damai. Tapi apa yang sebenarnya dikejar Brawijaya di ujung perjalanan kaki yang melelahkan ini? Jejak terakhir sang raja ternyata mengarah lurus ke puncak sunyi nan dingin di Gunung Lawu sana.
Udara tipis pegunungan terasa sangat membekukan tulang saat sang raja melangkah tertatih ke atas. Ia sama sekali tidak sendirian. Sosok penasihat setia Sabdo Palon terus berjalan di sampingnya. Sosok Dipa Menggala dan Wangsa Menggala juga ikut mengawal langkah berat kaki sang junjungan. Di tengah badai angin gunung yang berhembus, Brawijaya menjatuhkan titah terakhirnya pada mereka. Ia mengangkat Dipa Menggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas sebagai penjaga abadi gunung itu. Wangsa Menggala ditunjuk menjadi Kiai Jalak untuk terus menemani langkah Sunan Lawu selamanya. Ketegangan emosi memuncak ketika Brawijaya berhadapan langsung dengan abdi paling kesayangannya. Sabdo Palon menatap tajam mata sang raja, menolak keras takdir baru yang terbentang di depan. Angin salju menderu kencang, menghantam puncak Hargodumilah tepat saat perpisahan itu terjadi. Sabdo Palon memalingkan wajahnya dan memilih jalan gaib moksa meninggalkan sang junjungannya. Sang raja berdiri kaku di sana, terdiam menahan hawa dingin tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Jujur, gua rasa dia juga sudah kehabisan akal dan kata-kata saat melihat orang kepercayaannya pergi. Di titik tertinggi inilah, Brawijaya benar-benar sendirian menghadapi ujung senja kehidupannya. Namun naskah Serat Darmo Gandul mencatat akhir nasib yang jauh berbeda dari sekadar cerita moksa. Teks tahun 1900 itu menyebut Raga Brawijaya berhasil dicegat saat bersembunyi di area Blambangan. Tokoh Sunan Kalijaga menghentikan paksa pelarian sang raja dan memintanya untuk segera menyerah. Peristiwa tragis terjadi bagi peradaban lamanya tepat ketika Brawijaya dipaksa menundukkan diri. Sunan Kalijaga mengislamkan Brawijaya di tempat itu, menutup lembaran panjang riwayat Majapahit. Sisa anggota keluarganya yang sempat lari ke Senggaruh kemudian menyeberang menuju Pulau Bali. Mereka bersikeras menolak ajaran baru dan menjaga tradisi lama leluhur dengan sangat ketat di sana. Di Dusun Unggahan wilayah Trowulan, sebuah makam batu panjang diyakini sebagai tempat istirahatnya. Makam Keramat Meronjo di daerah Blitar juga turut mengklaim menyimpan jasad sang penguasa besar ini. Sang raja seolah mampu membelah wujudnya menjadi ratusan mitos yang tersebar di pelosok tanah Jawa. Ratusan peziarah bahkan masih rajin datang menabur bunga di petilasan batur daerah Gunung Kidul sana. Mereka memeluk erat akar pohon beringin yang tumbuh sangat subur di atas tumpukan batu tua itu. Inilah bukti tak terbantahkan bagaimana sebuah mitos bisa menancap jauh lebih tajam daripada fakta twist ironisnya. Raja Agung yang dipuja di puluhan tempat keramat ini tidak punya bukti prasasti. Kerajaan sebesar dan semegah Majapahit biasanya sangat rajin memahat batu untuk mengabadikan raja. Tapi sayangnya, nama Brawijaya V sama sekali raib tanpa sisa dari semua catatan peninggalan resmi. Karakter historisnya baru dihidupkan secara dramatis oleh para pujangga keraton ratusan tahun kemudian. Kalau kita renungkan, karakter Brawijaya ini mungkin bukan mewakili satu sosok raga manusia bernyawa. Menurut kacamata saya, dia adalah personifikasi utuh dari rasa trauma kolektif masyarakat Jawa kuno. Jujur saja, narasi raja ini sengaja dirakit sebagai pelipur lara atas runtuhnya peradaban emas mereka. Pelarian panjangnya mencerminkan keputusasaan manusia yang harus merelakan masa kejayaannya dirampas. Apakah kamu percaya sosok Brawijaya Pit itu nyata atau hanya murni alat propaganda politik Mataram? Ketik pendapat liarmu di komentar dan jangan lupa tekan subscribe sebelum kita bongkar sejarah lain.